Pertama nih, tengkoraknya tuh kayak diiris, dikikis gitu loh pakai pisau atau bilah tajam gitu kan. Diiris, dikikis sama dia sampai kelihatan otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ferdi, welcome to my channel, welcome to my video. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan bagaimana dengan new normalnya? Pasti masih banyak yang belum terbiasa. Dengan equipment kesehatan yang harus selalu ada, social distancing yang harus masih dipertahankan, pastinya masih banyak yang belum terbiasa dengan hal itu. Tapi jadi kayak mau nggak mau sih dengan new normal kayak gini. Cuman kayak ini tuh jadi satu-satunya pilihan kita buat kembali menjalani hidup. Karena dari vaksin dan cara penyembuhan corona ini pun dokter masih belum jelas seperti apa. Dan dokter sendiri nggak bisa asal-asalan melakukan penyembuhan kepada pasien corona ini. Karena kalau dokter melakukan penyembuhan secara asal, yang ada nanti pasien coronanya bukannya sembuh, malah tambah sakit. Dan bahkan bisa meninggal. Kayak metode-metode penyembuhan yang nanti kita bahas nih. Pada zaman dahulu, banyak dokter-dokter dan ahli kesehatan melakukan penyembuhan dengan cara yang tidak seperti sekarang. Jadi kayak cara yang seadanya dulu lah, dan sifatnya berbahaya bagi manusia. Bahkan ada beberapa pasien yang meninggal. Mau tahu seperti apa? Klik like subscribe-nya dulu. Itu untuk nyemangatin gue. Dari like, just kita videonya. Nomor 1, terapi malaria. Enggak, ini bukan terapi untuk menyembuhkan penyakit malaria. Dengerin dulu sampai habis. Konsep dasar dari penyembuhan ini adalah menaikkan suhu tubuh sampai 41 derajat Celcius dan dalam kondisi stabil. Yang mana biasanya itu pasiennya itu direndam dalam pemandian air panas atau di ruangan dengan suhu udara hangat atau pakai selimut penghangat. Tujuannya untuk membunuh virus yang ada di dalam tubuhnya itu. Namun, sekitar awal abad 20-an, di sekitar tahun 1917, ada seorang psikiatris asal Vienna yang bernama Julius Wagner Jurek atau Jurek. Susah juga nyebutnya, Julius aja kita panggil ya. Jadi ahli psikiatris nama Julius ini, asal Vienna, Austria ini, menggunakan metode penaikan suhu tubuh ini ke pasien penderita sifilis. Tahu kan sifilis itu apa? Yang nggak tahu, coba cari di Google aja. Agak ngilu buat ngejelasinnya. Cuman, cara yang dipakai dia nih beda. Untuk naikin suhu tubuhnya ini agak beda. Bedanya di mana? Dia menaikkan suhu tubuh si pasien penderita sifilis ini dengan cara menyuntikkan virus penyakit malaria ke dalam tubuh pasien sifilis ini. Yang mana nantinya setelah disuntik virus malaria ini, si penderita sifilis ini akan mengalami siklus demam tinggi, suhunya naik, dan suhu tubuhnya itu akan membunuh virus sifilisnya tadi. Nah, virus sifilisnya sembuh, sisa malarianya diobatin sama dia. Kenapa begitu? Karena pada zaman dahulu, penyakit sifilis belum ditemukan antibiotiknya. Dan baru ada obat untuk malarianya, yaitu pil kina. Dan kenapa Julius ini ngambil metode ini? Karena dia memerhatikan beberapa pasien penderita sifilis itu, kondisi tubuhnya mengalami peningkatan setelah mereka mengalami demam tinggi. Ketika suhunya naik, dilihatnya para penderita sifilis ini kondisi tubuhnya bagus gitu kan, mulai ada peningkatan. Nah, cuman dia masih belum tahu nih, kayak mana caranya biar dia bisa bikin penderita sifilis ini suhu tubuhnya naik. Dipikirlah nyanekan sama dia kan, gimana lah caranya biar mereka ini bisa naik. Mulai iseng lah Julius nih kan. Nggak iseng sih, maksudnya ya dia kayak bikin percobaan sendiri tanpa persetujuan siapapun. Jadi dia kayak ngadain eksperimen kecil gitu kan. Diambilnya bakteri sama dia, mulai dari bakteri tuberkulosis sampai bakteri tipes. Nggak ada yang berhasil sama dia. Nah, sewaktu-waktu dia dapat kabar di tahun 1917 ada nih seorang prajurit menderita malaria. Karena dia masih ada waktu buat melakukan penelitian, dipikirnya, nah boleh nih kesempatan aku nih buat coba nih. Sekali ini aja nih malaria nih, coba kita tes. Akhirnya diambilnya kan darah prajurit itu tuh, yang udah malaria tadi tuh, diambilnya darahnya, disuntikannya ke pasien penderita neurosifilis. FYI, neurosifilis itu di atasnya sifilis. Jadi sifilis udah mengalami infeksi, naiklah dia ke neurosifilis. Biasanya dia nyerang ke sumsum sama ke otak. Nah, diambilnya darah dari prajurit itu, dimasukkannya ke neurosifilis. Alhasil, darah dari si prajurit yang malaria ini, yang mana darahnya udah mengandung parasit Plasmodium, dan ketika disuntikan ke penderita neurosifilis ini, demam,
penderita neurosifilis ini demam. Langsung dia mengalami siklus demam tinggi kan. Setelah tinggi, virusnya sudah dipastikan sembuh, tinggal malarianya nih. Udah suntik kan, udah ngalamin siklus demam, udah hilang lah sifilisnya nih kan. Udah hilang sifilisnya, tinggal malarianya. Baru dikasih pilekina buat nyembuhin malarianya. Berhasil nggak? Nah, 6 dari 9 pasien neurosifilis berhasil sembuh. Sejak itu, mulai dipakailah metode-metode ini, mulai umum dipakai di rumah sakit. Dan dikenal dengan nama malarioterapi. Dengan malarioterapi ini, tingkat kesembuhan dari pasien sifilis ini meningkat sebanyak 50%. Cuman, tingkat kematian pasien malaria pun meningkat 15% dari biasanya. Jadi banyaknya sembuh sifilisnya, tapi banyaknya mati juga gara-gara malaria. Tapi akhirnya penggunaan malarioterapi ini dihentikan ketika sudah ditemukan antibiotik untuk sifilis. Dan lucunya lagi, pada tahun 1927, Julius mendapatkan Nobel atas penemuannya ini. Meskipun penemuan ini berbahaya. Kedua, trepanation. Sebelum gue mulai bahas yang ini, gue mau ngajak kalian untuk bersyukur. Sama-sama bersyukur. Kita semua bersyukur sudah hidup di zaman canggih seperti sekarang ini. Dimana kita kalau sakit kepala, itu tinggal minum obat. Sakit kepala? Cepat minum Botrek. Kita nggak hidup di 7.000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena 7.000 tahun yang lalu, orang kalau sakit kepala atau pusing, mereka lebih milih untuk diam daripada bilang. Kenapa begitu? Karena zaman dulu, sakit kepala tuh belum ada obatnya. Dan satu-satunya cara mengatasi sakit kepala, itu trepanation. Apa sih trepanation? Trepanation itu metode penyembuhan sakit kepala dengan cara melubangi tengkorak kepala. Iya, tengkoraknya dibolongin sama dia. Jadi kalau misalnya ada sakit kepala kan, "Mak, kepalaku sakit." "Mana kepalaku sakit?" Sini, bawa sini. "Mana yang sakit, Nak?" "Sebelah sini, Mak, sebelah sini." "Ah, sini Mama bolongin." Jadi kalau ada sakit kepala, kepalanya tuh dibolongin sama dia pakai alat namanya trepanning. Bentuknya tuh kayak corkscrew, tau nggak, pembuka botol champagne tuh kan ada pegangannya, terus bawahnya ada batangnya gitu kan. Nah, dibolongin dan dipakai itu kan. Diduga teknik ini terkenal di Eropa sekitar 7.000 tahun lalu. Ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak tengkorak dengan lubangnya tuh simetris, kayak memang sengaja dibuat. Itu banyak ditemukan di daerah Peru. Dan diduga memang tengkorak itu udah setua itu, udah 7.000 tahun. Alasan pasti kenapa metode ini digunakan pada zaman dulu itu masih belum diketahui kenapa. Paling ngambil kesimpulannya aja karena zaman dulu itu belum banyak pengetahuan medis mengenai sakit kepala, dan satu-satunya cara yang terpikirkan ya itu. Kalau sakit kepala sudah kepala kau lubangi sini. Dan sepertinya cara ini pun memang cukup tren gitu loh, cukup jadi memang pilihan untuk mereka yang sakit kepala, karena ditemukan tengkorak dengan lubang itu pun nggak dikit, banyak yang ditemukan itu. Dan dari banyaknya tengkorak yang ditemukan itu, diambil kesimpulan kayaknya ada 2 cara. Jadi ada cara pertama, cara kedua. Cara pertama nih, tengkoraknya tuh kayak diiris, dikikis gitu loh, pakai pisau atau bilah tajam gitu kan, diiris, dikikis sama dia sampai kelihatan otaknya. Dan untuk cara keduanya, cara yang paling barulah dia pakai alat trepanning itu yang mirip corkscrew tuh, dipasangnya dia di tengkorak, di kepalanya, diputer-puternya sama dia sampai bolong gitu kan. Dan pada dasarnya, trepanation ini sebenarnya cuma bertujuan untuk menghilangkan pusing atau sakit kepala. Cuman, dia seperti memiliki manfaat lain, seperti menghilangkan epilepsi. Dan juga lucunya, pada zaman dahulu itu, mereka percaya kalau misalnya sakit kepala, itu ada roh jahat yang bersarang di tengkorak mereka. Jadi dengan cara mereka melubangi kepala itu, dianggapnya roh jahat itu udah keluar dari situ. Makanya dia disengaja dibolongin sama dia, dikasih jalan buat roh jahat itu keluar. Dan anehnya lagi, ada juga yang bilang manfaat lain dari trepanation ini bisa membuat pasiennya itu merasa lebih sehat dan lebih energetik. Cuman yang menyeramkannya adalah zaman dahulu dilakukan trepanation itu tanpa obat bius. Bayangin sakitnya kayak apa. Dan udah itu ditutup nggak lubangnya ya? Apa otaknya nggak dilalarin nih? Otaknya dilalarin nyung gitu kan, banyak lalar di kepalanya itu. Ketiga, bloodletting. Jadi teknik pengobatan seram ini bisa dibilang satu-satunya yang masih dilakukan sampai zaman sekarang. Cuman tekniknya aja yang berbeda. Dan pada dasarnya, bloodletting ini adalah proses penyembuhan yang mana mengeluarkan sejumlah darah dari tubuh bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Dan konsep bloodletting ini sudah ada sejak 3.000 tahun lalu. Karena mereka percaya bahwa darah kotor adalah sumber dari segala penyakit.
Teknik penyembuhan ini bermula dari kepercayaan teori bahwa manusia terdiri dari 4 zat dasar, yaitu empedu hitam, dahak, dan darah, yang mana masing-masing itu mewakili tipe kepribadian tertentu seperti sanguin, flegmatik, melankolis, dan lemah. Jadi keempat zat dasar ini harus benar-benar dijaga, tetap seimbang. Dan kalau misalnya seseorang sakit, dipercaya salah satu dari unsur ini ada yang rusak dan harus dipotong atau dibuang. Dan darah yang dibuang dari teknik penyembuhan ini adalah darah kotor. Yang mana teknik penyembuhan ini mengambil konsep dasar dari menstruasi. Yang mana ketika menstruasi, darah kotorlah yang dibuang dari tubuh. Dokter Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi pada wanita itu difungsikan untuk membuang darah-darah kotor pada tubuh wanita, yang mana darah kotor ini akan menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh wanita. Maka diambil premis dasar dari terapi ini adalah darah kotor merupakan sumber dari segala penyakit. Nah, dan pada zaman dahulu, teknik ini dilakukan dengan cara memotong saraf vena yang dekat sikus ini nih. Saraf vena kalau yang mau tahu tuh, kalau kita lihat begini ada biru-biru di sini nih. Di dekat sini ada biru-biru, nah itu saraf vena tuh. Nah itu diiris sama dia, dan didiemin aja darahnya keluar, ngalir, ditaruh di wadah gitu kan. Dan lucunya zaman dulu, teknik bloodletting ini nggak cuma dikeluarkan oleh dokter. Jadi kalau misalnya lo orang pada sakit dan mau melakukan bloodletting, ini nggak cuma harus ke dokter. Kemana selain dokter? Tukang cukur. Ya, zaman dulu tukang cukur menyediakan bloodletting ini sebagai salah satu layanan mereka selain cukur rambut. Jadi kalau misalnya, kalau sekarang, cukur rambut bos? Iya. Sekalian pijat? Ayo. Cukur jenggot? Ayo. Keluarin darah nggak? Serem juga sih kalau sekarang keluarin darah. Namun pada awal abad ke-19, bloodletting ini dilakukan lebih aman oleh para dokter. Dengan cara apa? Dengan menggunakan lintah. Gue pernah lihat sih sedikit dokumenternya. Jadi kayak di tubuh pasien tuh dipasangin lintah. Nanti kalau kira-kira lintahnya udah gede, diambil sama mereka, sama dokternya itu. Bekam tuh termasuk ini juga ya, karena kalau nggak salah, bekam juga keluarin darah ya. Ada yang pernah bekam? Boleh cerita pengalamannya di komen kayak apa? Keempat, dan ini terakhir. Dan ini yang paling sadis buat gue. Lobotomi. Lobotomi ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kayak depresi, skizofrenia, gangguan bipolar. Dan bagaimana ini bisa dilakukan? Jadi ceritanya pada awal abad 20, sekitar tahun 1935, seorang ahli saraf asal Portugal yang bernama Antonio Egas Moniz mencetuskan sebuah prosedur berbahaya, namun prosedur ini nantinya dipakai selama beberapa tahun ke depan untuk mengobati orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Lalu prosedur ini kemudian dikembangkan di seluruh dunia, dan termasuk ahli saraf yang bernama Walter Freeman dari Amerika Serikat. Dan prosedur ini berjalan dari tahun 1935 sampai 1980-an. Dan apa itu lobotomi? Lobotomi itu adalah pembedahan otak bagi pasien gangguan jiwa dengan cara memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontal yang letaknya di bagian otak, tujuannya untuk menenangkan pasien gangguan jiwa ini. Karena dulu pasien gangguan jiwa ini diduga disebabkan oleh emosi dan reaksi seseorang yang berlebihan. Makanya lobus prefrontal ini dianggap perlu dipotong atau dihilangkan untuk mengobati para pasien gangguan jiwa ini. Karena lobus prefrontal sendiri bertanggung jawab untuk melakukan fungsi eksekutif pada otak, seperti mengambil keputusan, bertindak, membuat perencanaan, bersosialisasi dengan orang lain, menunjukkan ekspresi dan emosi, serta pengendalian diri. Dan cara mereka melakukan lobotomi ini ada 3. Nah, cara pertama ini tahap awal. Tengkorak pasien di bagian depan nih bakal dilobangin sama dia. Dilobangin kepala depannya itu kan. Dan kalau udah bolong nih, dari lubang itu disuntikin sama dokter nih cairan etanol. Disuntiknya cairan etanol, yang mana ntar cairan itu bakal ngancurin seluruh saraf jaringan yang ada di lobus prefrontal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tengkorak dilobangin, dan abis dilobangin dia nggak masukin etanol, dimasukinnya kawat. Nggak tahu diapain, pokoknya dihancurin lobus prefrontal itu pakai kawat itu, entah dikorek-koreknya atau digesek-geseknya, nggak paham aku, cuma dimasukin kawat aja di lubang tengkorak itu. Nah yang ketiga ini lebih ngilu lagi, siap-siap kalian. Jadi yang ketiga ini dia nggak pakai lobangin tengkorak, nggak, tengkoraknya utuh, cuman dia masukin alat yang bentuknya kayak obeng, cuman ujungnya tajam. Jadi dia tuh alatnya khusus kayak obeng bentuknya, cuman ujungnya tajam, tapi kepalanya tuh nggak dilobangin sama dia. Gimana cara masukinnya? Lewat mata. Dimasukinnya lewat rongga mata tuh,
diputusnya lobus prefrontal. Tes. Ngilu aku ngebayanginnya sumpah. Mata coy, lewat mata dimasukinnya. Tek, tes ayah. Ada-ada lah orang-orang zaman dulu tuh penyembuhan tuh. Buat aku puntur itu juga serem. Itu pakai dimasukin pula obeng dalam mata. Aduh. Dan parahnya lagi, seluruh pengobatan ini dilakukan dengan pasien yang keadaannya tanpa obat bius. Karena zaman dulu belum ada obat bius. Dan satu-satunya cara gimana? Disetrum, Cek. Disetrum pasiennya itu pakai yang nggak gede banget ya, cuman setrumannya tuh bisa bikin orang pingsan lah, kayak nggak sadar diri lah. Jadi disetrum, dret. Nah, udah diam dia, masukin buruan, dimasuknya. Kok nggak tahu manusia tuh kelewat pintar atau kayak mana ceritanya. Dan praktek lobotomi ini dianggap berhasil. Meskipun kejam, dia berhasil menenangkan orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Tapi menenangkannya ini beda. Kenapa? Pasiennya ini malah jadi lumpuh baik secara fisik atau mental. Jadi setelah di lobotomi ini, si pasien ini mengalami banyak kekurangan dalam fungsi tubuh mereka, seperti kemampuan untuk berbicara, berkoordinasi dengan orang lain, berpikir, bahkan emosinya pun nggak ada. Jadi dia kayak diem blongo gitu aja, ngelihat mandang kosong gitu aja, kayak hidup segan mati pun tak mau gitu loh. Dan bahkan ada beberapa pasien yang setelah dilakukan lobotomi ini, ya kira mereka harus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk seumur hidup. Ya, karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, makan sendiri pun nggak bisa gitu loh. Dan lucunya lagi, Moniz, si penemunya tadi, lagi-lagi memenangkan hadiah Nobel. Sama kayak Julius tadi metodenya berbahaya, dia menang Nobel. Dan sekarang si Moniz ini berbahaya, menang Nobel juga. Ya karena zaman dulu nggak ada pengobatan lain. Cuma pada akhirnya prosedur ini dilarang, udah nggak dibolehin lagi karena dianggap memang nggak manusiawi. Ya iyalah, gimana mau manusiawi, orang mata aja dimasukin pakai obeng. Orang kelilipan aja udah perih mata. Oke guys, itu tadi teknik penyembuhan yang buat gue itu menyeramkan. Bersyukurlah gue hidup di zaman sekarang. Nggak tahu sih mereka dapat inspirasi dari mana penyembuhan-penyembuhan seperti itu ya. Segala otak, segala tengkorak lah dibolongin, segala mata tuh lah dimasukin pakai alat kayak obeng. Aduh, bujang. Oke, thank you buat yang udah nonton, dan selamat merinding ria membayangkan itu semua. Kalau kalian suka, like videonya, dan jangan lupa subscribe. Dan kemungkinan gue akan mengadakan giveaway. Ya, giveaway kecil-kecilan lah. Mau tahu apa giveaway-nya? Tunggu di video gue selanjutnya. Jangan lupa follow IG gue di Ferdian_Agusta. And see you on next video. Ciao.